Dan tentu kita tahu bahwa Nabiullah Yusuf putra dari Yakub, Yakub putra dari Ishak, dan Ishak putra dari Ibrahim Al-Khalil. Salatu wassalamu alaihim. Jadi kalau kita lihat bahwa Ilyasa ini cicit ya. Bawahnya cicit apa? Udak-udak loh. Bukan cicit-cicit, nggak ada itu. Ya kalau suku tertentu bilang setelah cicit itu apa ya? Cangga ya. Cangga ya. Sama dengan ke atas itu setelah kakek yaitu ada buyut ya. Setelah buyut baru cangga. Wallahu a'lam. Itu sekedar sebutan yang jelas bahwa Nabiullah Ilyasa memiliki terah keturunan dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan beliau kemungkinan periode sejarahnya yakni tahun 885 sampai dengan 795 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Mundur kan? Ini periode sejarahnya. Jadi kira-kira berapa tahun itu? 885 sampai 795. Berapa? Sekitar berapa tahun? 90 tahun ya. Dan beliau sendiri diutus yakni pada tahun 830. Jadi kurang lebih sekitar usia berapa? 53. Nah ya 55 ya 885 diutus tahun 830, kurang lebih usia 55 tahun. Wallahu a'lam. Diutusnya ini ketika berhadapan dengan kaumnya. Tempat diutusnya yakni di sebuah tempat yang bernama Jaubar yang berada di Damaskus. Damaskus itu ibu kota atau nama kota yang menjadi ibu kota kaum muslimin pada zaman kejayaan Islam. Yang Damaskus ini salah satu kota yang termasuk negeri Syam. Yakni ada Palestina, ada Syria, ada Yordan, ada Libanon. Nah, ibu kota dari Syria itu Damaskus. Itu salah satu nama kotanya. Nah, di tempat itu ada sebuah daerah tempat yang bernama Jaubar. Kemudian sebutan dari kaumnya yakni bangsa Arami dan juga bangsa Israel. Keduanya ini ada terah keturunan dari Israel keduanya. Kemudian beliau meninggal dunia atau wafat di Palestina. Ini merupakan negeri-negeri di mana diutusnya para nabi dan rasul, yakni di Al-Quds yang termasuk di dalam wilayah Filistin. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran tidak banyak dikisahkan tentang sepak terjang dari Nabi Ilyasa. Akan tetapi Allah menyebutkan bahwa beliau adalah orang yang terkemuka pada zaman itu, pada zaman ketika beliau hidup. Itu termasuk orang yang memiliki keutamaan.
dan disebutkan namanya di dalam Al-Quran disandingkan dengan orang-orang sebelumnya dalam surah, yaitu surah Al-An'am yang ke-6, surah 6 ayat 86. Kata Allah Jalla wa Ala, wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Disebutkan di situ ada 4 nabi, 3 selain dari Nabi Ilyasa, wa Ismail wal Yas'a wa Yunusa, kemudian wa Luta. Jadi disebut Ismail, Ilyasa, Yunus, kemudian Luta. Ini hanya menyebutkan beberapa nabi, tidak secara berurutan. Kalau kita lihat kronologi dari nabi ini, di antara 4 itu yang pertama siapa yang mendahului? Yaitu Lut, karena hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Karena Lut ini keponakan dari Nabi Ibrahim. Jadi sementara Ibrahim sendiri nenek moyang dari Nabi Ilyasa. Nah, kemudian setelah itu yakni Nabi Ismail, dia merupakan putra dari Nabi Ibrahim dari istri beliau yang bernama Hajar. Kemudian disebut setelah itu ada Yunus. Yunus ini merupakan yakni keturunan dari nabi-nabi Bani Israel. Ini nabi siapa? Nabi Yakub. Jadi ternyata dari 4 nabi ini justru Ilyasa ini yang terakhir kalau melihat urutannya. Nah, semua itu disebutkan dalam Al-Quran, kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan setiap dari mereka kami naikkan, kami lebihkan derajatnya di atas umat pada saat itu, masing-masing pada zamannya. Dan memang secara umum Bani Israel ini Allah lebihkan. Dalam beberapa tempat disebutkan bahwa orang-orang Bani Israel keturunan Nabi Yakub ini dilebihkan dari kaum yang lain secara umum, bukan hanya Nabi tapi semuanya. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, insyaallah pada ayat yang ke 48 kalau tidak salah. Surah kedua ayat 48. Allah katakan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Apa kata Allah? 47 ya, afwan, 47. Apa kata Allah? Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Ya, ya Bani Israel, wahai keturunan Yakub, keturunan Israel. Israel nama lain dari Nabi Yakub. Uzkuru, ingatlah kalian semua, nikmatakallati an'amtu alayya, yang telah kami berikan nikmat itu kepada kalian. Di antara nikmat-nikmatnya banyak, di kalangan mereka terdapat para nabi.
Banyak di kalangan mereka terdapat para rasul. Banyak di kalangan mereka juga menjadi raja-raja dunia yang berkuasa pada zamannya. Itu nikmat. Dan banyak di kalangan mereka yang mendapatkan keutamaan. Di antaranya diberi kitab. Ada Taurat, ada Suhuf, ada Zabur, ada Injil. Nah, Nabi Ilyasa ini tidak membawa kitab baru, tapi beliau ini membawa ajaran yang sudah ada. Jadi bukan membawa, meneruskan ajaran yang sudah ada, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yakni ajaran Alkitab, yakni Taurat, yang pada saat itu sudah mulai ditinggalkan oleh mereka, karena mereka sudah mulai banyak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka banyak menyimpang dari Taurat, mereka banyak mendurhakai para nabinya. Nah, untuk mempertahankan yakni agama Allah ini, sekalipun Allah tidak menurunkan kitab yang baru, maka Allah Jalla wa'ala yakni memberikan karunia kepada mereka nabi-nabi yang terus melanjutkan ajaran Taurat. Tapi perlu diingat bahwa Ilyasa ini hadir meneruskan yakni ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebelum adanya Zabur dan sebelum datangnya Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Kenapa? Karena masa Nabi Ilyasa ini ketika itu belum ada yang namanya Daud. Karena nanti setelah itu ada nabi berikutnya. Namanya siapa? Samuel. Pernah dengar Samuel? Hah? Antum mendengar nama Samuel temennya kali ya? Ternyata ada nama Nabi Samuel dari kalangan mereka. Nah, baru setelah itu muncullah seorang anak yang dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi, namanya Daud. Itu pada zaman yakni Nabi Samuel. Karena nanti kita akan coba kisahkan di dalam Al-Quran tidak disebut namanya secara spesifik, tapi para ulama di kalangan mufassir, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, mereka semua mengatakan bahwa dalam Al-Quran disebutkan hanya nama Nabi, tapi tidak disebutkan namanya secara spesifik. Dan para ulama kemudian mengatakan itulah Nabi Samuel. Nah, Ilyasa ini sebelum munculnya Nabi Samuel. Nah, sementara Daud belum ada, berarti Zabur belum ada. Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa nabi-nabi yang disebutkan dalam surah Al-An'am 86 tersebut, mereka diberikan oleh Allah keutamaan, diangkat derajatnya dari umat-umat yang lain. Ini yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran cuma 2 ayat. Pertama di surah Al-An'am 86 ini, kemudian yang kedua terdapat dalam surah 38, yaitu surat Shad, surah 38, yaitu pada ayat ke-48. Allah katakan, "Walkur Ismaila wal Yasa wa dzal kifl wa kullum minal akhyar." Apa kata Allah? 48. Ya. Wadhkur Ismaila, dan ingatkanlah tentang Ismail, wal Yasa, dan Ilyasa, wadzal kifli, dan Zulkifli, kullum minal akhyar. Mereka semua masing-masing adalah termasuk orang-orang yang baik. Disebut dengan akhyar, berarti bukan hanya baik, tapi apa? Terbaik. Terbaik di kalangannya.
Disebutkan dalam ayat ini 3 nabi. Pertama Ismail, sama seperti sebelumnya. Kemudian Ilyasa. Setelah Ilyasa disebutkan Dzulkifli, yang dulu kita sudah pernah bahas siapa Nabi Dzulkifli tersebut, yang diutus pula di kalangan Bani Israel. Cuman dari 2 ayat ini selalu disertakan apa? Ismail. Kenapa? Untuk mengingatkan bahwa Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, bahwa beliau itu memiliki putra selain dari keturunan Israel, yaitu dari keturunan Ismail, yang menurunkan di dalamnya yakni musta'aribah, bangsa Arab generasi kedua, yakni Ismail. Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan di 2 tempat dalam surah Shad dan juga surah Al-An'am, dan tidak banyak menerangkan tentang siapa Nabiullah Ilyasa itu secara rinci. Adapun dalam kisah-kisah Israiliyat mungkin bahwa Nabi Ilyasa ini memiliki banyak data yang lebih rinci lagi. Tapi tentu kita tidak berani menampilkan, menyampaikan, karena dalam hal ini kita tidak mengatakan bahwa itu salah dan juga tidak mengatakan bahwa itu benar dalam hal ini. Itulah sikap kita terhadap kisah-kisah yang bersumber dari kitab mereka. Kita tidak mengatakan itu salah dan kita juga tidak mengatakan itu benar. Sehingga posisi dan sikap kita di sini hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun ada riwayat yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu menjadi pendapat mayoritas di kalangan para mufassir, fa insyaallah mungkin itu masih bisa kita sampaikan, sekalipun itu bukan bersumber langsung secara mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dalam posisi sekedar untuk mengetahui bagaimana pendapat dari para ulama. Di antaranya yaitu Nabi sesudah Ilyasa ini diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, yaitu pada ayat yang ke-247. Di situ disebutkan Nabi yang hidup pada saat Bani Israel ini sudah di puncak kehancurannya, karena kekuasaan dari atau pengaruh dari para nabi ini sudah mulai melemah, sehingga mereka ini berharap mendapatkan seorang raja yang bisa memimpin mereka berjuang, berjihad untuk merebut kejayaan mereka, karena mereka dalam kondisi terpuruk. Banyak di kalangan mereka yang dibunuh, diculik, ya, kemudian mereka diintimidasi, diusir. Ini karena mereka sudah mulai menjauh dari ajaran Allah dan Rasulnya, menjauh dari ajaran kitab Taurat, sehingga mereka berada pada kondisi terpuruk saat itu. Dan mereka menganggap bahwa keadaan seperti ini tidak akan bisa berubah sebelum ada pemimpin yang kuat, sehingga mereka sangat berharap muncul raja di kalangan mereka. Maka di kalangan mereka banyak yang berdoa agar mereka memiliki keturunan yang kelak menjadi pemimpin, yakni keturunan Israel. Nah, kemudian Allah Jalla wa'ala membangkitkan di kalangan mereka seorang nabi
yang Nabi ini berada di kalangan kaum Bani Israel yang kelak nanti akan membimbing mereka untuk mendapatkan seorang pemimpin yang akan mengajak mereka berjihad membela agama Allah dan meraih kejayaan Islam pada masanya. Di dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 247 dikisahkan Allah berfirman, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. Apa kata Allah? Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Iya. Disebutkan dalam ayat ini, wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkatalah nabi di kalangan mereka. Siapakah nabi yang disebutkan di sini? Tidak disebut oleh Allah namanya secara spesifik. Tapi para mufassir mayoritas di kalangan mereka mengatakan bahwa inilah nabi yang bernama Samuel. Dan ada yang menyebutnya dengan Sam'un. Benar dengar nama Sam'un? Samuel, Sam'un. Yang ini mirip. Arti dari keduanya, Samuel itu Allah yang maha mendengar. Sam'un mungkin dari kata Sami'un ya, yang maha mendengar. Samuel itu kan bahasa mereka. Sami'a mungkin dari kata mendengar. El itu adalah sebutan Allah bagi mereka. Eli biasanya begitu. Israel. Isra artinya hamba. El Allah, berarti Israel hamba Allah. Eli itu Allah, ini bahasa mereka. Israel gitu. Samuel El gitu. Mungkin Immanuel, mungkin iman kepada Allah. Eli. Makanya hati-hati kalau ada merek Ben Eli. Bisa jadi itu maksudnya anak Allah. Ada merek Benelli, motor. Itu bisa jadi. Benelli. Itu namanya, artinya anak Allah. Eli itu Allah menurut orang Yahudi. Samuel artinya Allah maha mendengar. Wallahu a'lam. Nah, para ulama ada yang menyebutkan nabi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Samuel atau Sam'un, di mana beliau mengatakan kepada kaumnya, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian, mengirim kepada kalian seorang raja yang bernama Talut. Ini yang terkenal kisahnya sampai dibuat film ya, di mana Talut ini nanti akan melawan Jalut. Yang Jalut itu disebut dengan Goliat. Goliat itu orang yang memiliki tubuh besar atau raksasa. Goliat. Ya, ini versi mereka. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Jalut. Jalut ini nanti akan dibunuh oleh Daud. Karena waktu itu Daud masih kecil. Masih belia sekali. Masih mainan ketapel ya. Kalau masih anak-anak sekarang gitu. Tapi dengan
izin Allah dia mampu membunuh Jalut ini. Nah, ketika itu peperangan dipimpin oleh raja yang bernama Talut, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa raja ini sempat dibantah dan ditolak oleh orang-orang Bani Israel karena menurut mereka tidak layak masuk kategori fit and proper test menurut mereka, nggak cocok. Tapi ini pilihan Allah Jalla wa'ala, di mana mereka mengatakan apa? Anna yakunu lahul mulk. Disebutkan bagaimana Talut bisa memerintah kami, ya. Sementara wa nahnu ahakku, kami lebih layak katanya, lebih pantas bil mulki minhu, menjadi seorang raja. Kenapa? Karena kami adalah orang kaya, memiliki banyak pengikut. Sementara Talut, Raja Talut, apa kata mereka? Walam yu'ta sa'atam minal mal. Dia orang miskin, nggak punya apa-apa, nggak pantas untuk menjadi raja. Kenapa? Karena dia nggak punya duit untuk apa? Mensukseskan apa? Kampanye. Nggak ada hubungannya. Tapi itulah pilihan Allah Jalla wa'ala. Allah itu memberikan kekuasaan, kerajaan bagi siapa yang dikehendaki. Tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kerajaan itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian apa katanya berikutnya? Kata Nabi Samuel atau Sam'un mengatakan kepada kaumnya, qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilm wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Apa katanya? Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ya, dalam tafsir dijelaskan bahwa Nabi ini merupakan rujukan, yakni kaumnya untuk mendapatkan petunjuk, informasi yang benar berasal dari Allah. Dan itu sudah berlangsung lama. Tapi ketika informasi bahwa mereka akan dipimpin oleh seorang yang bernama Talut, yang menurut mereka tidak layak, karena Talut ini orang miskin, tidak punya harta, dan profesi dia adalah seorang petani. Sebagian mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyamak kulit kerjanya. Tapi Allah Jalla wa'ala memilihnya karena beliau orang yang bersih hidupnya. Karena Talut adalah orang yang memiliki apa? Bastoh, yakni apa? Ilmu yang luas, wal jism, dan juga apa? Fil ilmi wal jism, keluasannya itu pada ilmu dan fisiknya yang kuat. Kalau petani itu cenderung kuat nggak fisiknya, Pak? Kuat. Demikian pula dia punya ilmu. Ilmu ini dipelajari dari kitab-kitab para nabi. Dan beliau disinyalir bahwa orang yang memiliki leadership, memiliki apa? Kepemimpinan. Yang kedua, dia adalah orang yang ahli strategi. Strategi apa? Perang. Walaupun dia seorang petani, ini Talut ini dipilih oleh Allah, dan petunjuk ini melalui Nabi SAW. Dan nanti tandanya bahwa memang Talut ini betul-betul
raja yang akan memimpin peperangan melawan Jalut atau Goliat, bahwa nanti akan munculnya yakni tabut. Apa tabut itu? Yakni sebuah tanda berupa peninggalan yang autentik dari keluarga Nabi Musa dan Harun. Tabut ini peti atau keranjang yang dulu sempat dihanyutkan di Sungai Nil. Itu nanti akan dihadirkan, karena di dalamnya terdapat kitab Taurat yang kemudian oleh bangsa Amalik kitab ini dan tabut ini dicuri, ditaruh di berhala mereka. Bangsa Amalik ini termasuk tergolong bangsa Arab yang ketika itu mereka jahiliyah menyembah berhala. Dan selalu tabut yang dicuri ini ketika ditaruh di bawah berhala, dia pindah ke atas. Ditaruh di bawah, pindah ke atas. Ditaruh di bawah, pindah ke atas. Berbulan-bulan, berhari-hari seperti itu. Akhirnya mau tidak mau dikeluarkanlah tabut ini dari tempat itu. Kemudian dia membawa yakni gerobak yang ditarik oleh 2 ekor sapi yang diletakkan tabut itu di atasnya. Nah, kemudian dilepas. Entah kemana itu arah sapi itu berjalan. Maka malaikat pun akhirnya membawa sapi tersebut memasuki negeri Bani Israel. Di mana disitulah mereka tercengang, tahu-tahu tabut itu ada datang di negeri mereka. Dan itulah bukti bahwa Talut adalah orang yang memang Allah pilih sebagai raja di kalangan mereka. Dengan apa? Dengan bukti datangnya tabut itu kepada mereka, sebagaimana yang telah dikabarkan yakni oleh Nabi Samuel atau Sam'ud. Kemudian pada ayat berikutnya Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fi sakinatum min rabbikum fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Apa kata Allah? Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb-mu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Iya. Inilah apa? Tanda pelantikan Raja Talut menjadi raja yang mau tidak mau harus diterima oleh kalangan Bani Israel, yakni dengan munculnya atau datangnya tabut yang digiring dibawa oleh malaikat. Dan ucapan Nabi ini ternyata terbukti. Akhirnya mau tidak mau Talut pun diangkat menjadi raja yang memimpin mereka dan bersiap-siap untuk menghadapi musuhnya, yaitu Jalut beserta bala tentaranya yang selama ini membuat kerusakan di muka bumi dan selalu menindas Bani Israel. Wallahu a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita break dulu melaksanakan sholat Isya. Setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan pada akhir bagaimana kisahnya sebelum Allah kemudian mengangkat Nabi Daud alaihi salatu wassalam menjadi raja di kalangan mereka. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena ngarep ya, kena ngarep.
Ya, ditetap. Ada pelanggaran. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kisah di dalam Al-Quran bahwa seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kemudahan untuk membimbing kaum muslimin di kalangan Bani Israel ketika itu untuk mendapatkan kejayaan Islam kembali dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Maka keinginan Bani Israel untuk memperoleh raja di samping seorang nabi, Allah Jalla wa'ala telah penuhi dengan hadirnya, yaitu Raja Talut, yang dia akan memimpin Bani Israel untuk menghadapi musuhnya yang selama ini melakukan kerusakan di muka bumi dengan kekufurannya, dengan kekejaman dan kekejiannya terhadap kaum muslimin khususnya dan umat manusia ketika itu pada umumnya. Maka nabi yang dimaksud, yang memberikan informasi tentang hadirnya tabut sebagai tanda diresmikannya atau kebenaran bahwa Talut adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah, yaitu datangnya tabut sebagai perbendaharaan peninggalan keluarga Musa dan Harun datang di kalangan mereka. Maka pada ayat 248 Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tandanya, yakni kalau dia menjadi raja, ditandai dengan kembalinya tabut kepadamu atau kepada kalian. Fihi sakinatun min rabbikum, di dalamnya terdapat ketenangan. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan juga terdapat peninggalan sisa dari keluarga Harun dan juga keluarga Musa dan juga keluarga Harun, yang tabut ini dibawa tahmiluhul malaika, oleh malaikat, sehingga sampai ke negeri mereka. Padahal tabut itu tadi dicuri, dirampas dari Bani Israel oleh bangsa Amalik yang mereka adalah menyembah berhala. Dan inilah kata Allah, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian jika kalian orang-orang mukmin. Kemudian ketika Talut ini sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi musuhnya, yakni Jalut dan bala tentaranya, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian kepada kaum muslimin, terutama mereka yang ikut berperang. Kata Allah pada ayat 249, Allah katakan, falamma fasala Talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum binar inna Allah mubtaliikum binarin faman shariba minhu
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. Apa kata Allah? Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk sejeduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Iya. Maka ketika Talut membawa pasukannya yang terdiri dari kaum muslimin yang dipilih di kalangan para pemuda dan juga anak-anak yang mau ikut berperang, mereka dibekali dengan semangat dan juga kemauan. Karena kalau ada semangat tidak ada kemauan, maka tidak terjadi, tidak akan berangkat berperang. Kemudian ada kemauan, tetapi kalau tidak ada kesiapan dalam hal ini juga tidak akan terjadi berangkat untuk berperang. Padahal ini merupakan kewajiban yang ditetapkan ketika itu kepada Bani Israel, dan tetap sejak zaman dulu kewajiban perang itu diperuntukkan bagi mereka, yakni yang sudah siap secara fisik dan juga memiliki yakni kemauan dan kemampuan. Secara fisik mungkin ditinjau dari segi umur. Ditetapkan bahwa mereka yang berperang itu harus berusia 15 tahun sebagai tanda balik. Karena sahabat Nabi SAW ada yang ahli menunggang kuda, tetapi tidak diizinkan berperang karena belum sampai kepada usia 15 tahun. Dan ini secara umum berlaku. Sehingga di dalam riwayat Bukhari, orang-orang yang mati syahid di surga itu mereka adalah para pemuda. Surga tertentu yang tempat orang-orang syuhada itu mereka adalah para pemuda di kalangan laki-laki. Orang-orang tua tidak ada, anak-anak tidak ada, wanita tidak ada. Itulah yang beliau jumpai ketika beliau diajak oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil untuk melakukan perjalanan spiritual, dan itu disampaikan setelah beliau melaksanakan sholat subuh, bahwa beliau pada malam harinya bermimpi ruh beliau diajak berjalan ke negeri suci, yakni Baitul Maqdis. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji mereka, yakni orang-orang muslim yang ikut berperang dengan sungai. Ini dalam rangka untuk menyeleksi apakah memang benar-benar mereka itu beriman ataukah imannya hanya di lisan. Karena dari situlah nanti akan terpisah siapa orang mukmin dan siapa orang munafik. Karena orang-orang munafik itu dari zaman ke zaman mereka ikut perang. Sampai di zaman Nabi pun orang-orang munafik itu ikut berperang. Tapi mereka suka bikin onar, mereka suka bikin ulah dalam perjalanan perang itu. Kadang merusak atau mengotori semangat dari kaum muslimin. Nah, demikian pula dalam peperangan menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasul, maka Allah itu hanya memilih orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul mukmin, tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap imannya. Beda dengan orang-orang munafik. Bisa jadi mereka izharul iman, menampakkan keimanannya saja secara zahir,
wa ibtanul kufri, sementara dia menyembunyikan kekafiran. Itulah orang-orang munafik. Dan Allah sebutkan ujian di sini adalah mereka akan menghadapi sungai yang airnya jernih, sehingga jiwa ini akan selalu senang dengan air yang segar dan jernih untuk berlama-lama, sementara musuh sudah siap menghadapi mereka. Makanya Allah katakan, innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji mereka dengan sebuah sungai. Kemudian ditetapkan oleh Talut atas izin Allah. Ini merupakan hidayah, petunjuk dari Allah, di mana Talut menetapkan satu aturan. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang meminum air tersebut, maka dia bukan termasuk pasukanku. Wa man lam yat'amhu, maka barang siapa yang tidak menikmati air itu, tidak berlama-lama menikmati segarnya air, mungkin dengan mandi, apalagi minum sampai kenyang, maka orang yang tidak melakukan itu fa innahu minni, sungguh mereka adalah pasukanku yang akan terus ikut berjuang. Adapun mereka yang haus dibolehkan untuk meminum, tetapi hanya sekedar, yakni manih tarofa gurfatan biyadih, hanya sekedar seciduk dari tangannya. Ini udah cukup. Karena sebetulnya ini adalah ujian. Apakah mereka ini taat kepada pemimpin ataukah tidak taat kepada pemimpin? Kalau itu memang aturan yang ditetapkan oleh pemimpin perang, maka harus ditaati. Jangan bermain dengan logika. Kalau bermain dengan logika, apa? Masa seciduk bisa menghilangkan haus? Kan kita perang, membawa senjata, mengangkat pedang, membawa tombak, membawa panah, tentu butuh energi yang banyak. Tentu kita harus cukup persediaan apa? Persediaan energi kita dengan minum yang cukup. Itu kalau menurut logika. Disinilah ujian pertama, pertarungan antara apa? Logika, nafsu berlawanan dengan apa? Dengan perintah yang datang dari pemimpin. Bukankah pemimpin yang telah dipilih Allah itu juga bagian dari perintah Allah yang wajib ditaati, selama hal itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya? Secara umum Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka Talut merupakan salah satu di antara yang termasuk kategori ulil amri, karena Allah Jalla wa'ala memilihnya berdasarkan yakni sabda atau ucapan Nabi yang hadir atau yang hidup pada masa itu. Maka mau tidak mau harus ditaati. Inilah ujian yang pertama, sehingga dengan ujian ini akan terseleksi. Yang kedua, bahwa nanti yang ikut perang itu jumlahnya nggak banyak. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kemudian mereka meminumnya. Mayoritas di kalangan mereka pada minum, bahkan mandi berlama-lama. Pasukan sudah berangkat, dia masih asyik menikmati segarnya air sungai tersebut. Adapun yang melewati ujian itu dengan baik, hanya mengambil sedikit seciduk dari tangannya, qalilan minhum, hanya sedikit sekali orangnya. Ini menandakan pelajaran apa? Yang kedua, bahwa di dalam Islam tidak perlu butuh banyak orang untuk memenangkan yakni perjuangan menegakkan kalimatullah, membela agama Allah. Apalah artinya jumlah yang banyak tapi kahusa isail, seperti busa, seperti buih yang diombang-ambingkan apa? Diombang-ambingkan ombak. Begitulah yang dikabarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh sahabat, saat nanti kaum muslimin ini menjadi apa?
menjadi rebutan, menjadi santapan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Nabi ditanya, hal killatin yauma idzin, apakah kita pada saat itu jumlahnya sedikit? Nabi mengatakan, bal antum katsirun yauma idzin, pada saat itu jumlah kalian banyak sekali. Tetapi jumlah yang banyak itu digambarkan oleh Nabi, walakin kahusa'is sail, akan tetapi gambaran kalian pada saat itu bagaikan busa yang diombang-ambingkan oleh ombak. Itulah keadaan kaum muslimin, di mana mayoritas itu bukan ukuran untuk mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Justru sebaliknya, sejarah mencatat bahwa jumlah yang sedikit dengan kualitas yang terbaik, justru itulah yang akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Bagaimana kualitas terbaik itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan takwa inilah mereka akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Kalau menurut logika, minum sedikit kurang dong. Tapi dengan yang sedikit itu Allah memberikan berkah. Cukup bagi orang itu untuk mengumpulkan, mengakumulasi energi kekuatannya untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara mereka. Maka orang seperti inilah dijanjikan mendapatkan kemenangan. Kata Allah dalam surah At-Talaq, surah 65 pada ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan apa? Jalan keluar. Pada ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa tahu, siapa yang sangka bahwa Jalut itu mati di tangan seorang pemuda yang sangat belia yang bernama Daud. Padahal besar, atas izin Allah, Allah memenangkan kaum muslimin melalui pemimpin yang taat kepada Allah dan melalui salah satu dari pasukan perang yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala, yakni menjadi pemimpin di kalangan mereka karena ketakwaannya. Dan Daud ini Pak sejak kecil itu sudah rajin Pak dengan puasa Pak, sehingga terkenal puasanya puasa apa Pak? Itu sejak kecil rajin puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari. Dan kita ingat nanti Daud memiliki kehebatan bagaimana mengatur manajemen waktunya dalam beribadah. Tidur di tengah malam, bangun sepertiga. Bisa nggak seperti itu? Tidurnya Daud itu tengah malam, bangun sepertiga malam. Pusing sampean. Ya, pusing sudah. Dan tidur sedikit lagi untuk menunggu waktu subuh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya pada kalimat selanjutnya, falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Apa kata Allah? Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah dan berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Hanya sebagian kecil sajalah yang melintasi sungai tersebut
mayoritas di kalangan mereka tertinggal di sungai tersebut. Maka yang taat kepada Allah, Rasul dan juga pemimpinnya untuk menghadapi musuh besarnya ini, mereka merasa bahwa jumlahnya sedikit dan mereka pasti kalah. Disitulah letak kemenangan yang Allah berikan, bersumber kepada penyerahan total kepada Allah. Kalau sudah merasa kalah seperti itu, Allah akan memberikan jalan keluar. Karena dia berada pada titik nol, titik zero. Sudah merasa apa? Kita ini nggak bakal menang kita ini. Tapi mau tidak mau, karena ini perintah Allah. Mau tidak mau, karena ini perintah dari pemimpin kita. Kita harus pergi. Lihat bagaimana Nabi Musa ketika membawa Bani Israel, di depan laut, di belakang bala tentara Fir'aun. Sudah sampai titik nol, Pak. Waduh, habis kita nih. Habis. Akhirnya Allah memberikan jalan apa? Keluar. Karena dia taat, ngikut Musa. Ini pun juga begitu. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang di kalangan mereka yang berhasil melewati ujian ini, yaitu orang-orang yang yadhunnuna, mereka merasa yakin annahu mulaqullah, bahwa mereka pasti akan menemui Allah. Artinya apa? Mati. Tapi di antara mereka kemudian ada yang nyeletuk, membanggakan dan menguatkan iman mereka. Mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak, yakni jumlah yang kecil, ghalabat fi'atan katsira, dapat mengalahkan, menghancurkan jumlah yang besar biiznillah, atas izin Allah. Inilah keimanan dan keyakinan yang ada pada mereka ketika berada pada kondisi nol, berserah diri mereka, menggantungkan nasibnya hanya kepada Allah saja, tidak merasa tidak ada harapan lagi kecuali Allah saja. Maka Allah kemudian memenangkan mereka. Dan statement ini akan terus berulang sampai akhir zaman, bahwa dalam Islam itu peperangan itu tidak dilihat dari jumlah pasukan dan tidak dilihat dari kecanggihan alutsista, kecanggihan alat-alat persenjataan modern. Bisa jadi Allah, atas izin Allah, seluruh peralatan modern itu bisa mati, tidak bisa berfungsi atas izin Allah. Maka tidak boleh seseorang itu membanggakan dengan jumlah yang banyak, karena bisa jadi jumlah yang banyak ini justru akan mengurangi kualitas. Sedikit tidak masalah, tapi mereka betul-betul orang mukmin. Dan inilah yang terjadi pada kaum muslimin ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melakukan perang besar pertama yang disebut yakni perang Badar Kubro. Jumlah mereka hanya sedikit, sehingga dalam riwayat diterangkan orang-orang yang ikut perang Badar itu merasa dirinya seperti pasukan Tolut yang jumlahnya sedikit menghadapi kekuatan yang besar. Coba dibuka di Bukhari digital di nomor 3663 kalau tidak salah. Abu Ishaq Al-Bara, dari Al-Bara. Dilihat aja, baca pelan-pelan. Bener nggak itu? Iya. Silakan. Dari Al-Bara, ia berkata, apa kata Al-Bara bin Azib? Kami
para sahabat Muhammad SAW bercerita bahwa jumlah pasukan dalam perang Badar adalah seperti jumlah bala tentara Talut. Ini ucapan mereka, ya. Kata mereka, orang-orang alumni perang Badar saling berbicara di antara mereka. Natahaddatsu an iddat ashabi Badrin. Kami berbicara yakni tentang peristiwa perang Badar. Ala iddati ashabi Talut. Bahwa kita ini merasa seperti pasukan Talut yang jumlahnya sedikit. Berapa jumlah mereka? Lanjut. Yang menyeberangi sungai, di mana tidak ada dari mereka yang dapat menyeberangi sungai melainkan orang beriman. Jumlahnya sekitar 310 orang. 310 orang, sedikit atau banyak? Sementara pasukan Jalut ribuan, sementara pasukan Quraisy ribuan. Disebutkan di sini tentara Talut itu alladzina jawazu ma'ahun nahar, mereka berhasil menyeberangi sungai tersebut, walam yujawiz ma'ahu illa mu'min, dan tidaklah mereka menyeberangi kecuali orang-orang mukmin. Berarti orang mukmin ini orang yang sudah memang dibersihkan dari sifat apa? Nifaq, kemunafikan. Betul-betul pilihan. Bid'ata asyara wa thalathata mi'ah. Bahwasanya jumlah pada saat itu tentara tentara Talut yaitu 310 orang. Persis seperti perang Badar. Sementara perang Badar nggak ada raksasa ya. Ini Jalut ini orangnya kuat ini. Jalut ini. Nah ini. Nggak tahu tingginya berapa hasta itu. Dan ini menandakan bahwa saat itu kekuatan itu menjadi andalan orang-orang kafir. Sementara keimanan dan ketakwaan mereka jauh. Sehingga kalau pasukan perang itu terdiri dari orang-orang yang tidak beriman dengan keimanan yang benar, maka yang diperhitungkan itu adalah apa? Banyaknya pasukan dan kecanggihan alusista atau persenjataan. Itu nanti yang jadi ukuran. Tapi kalau keimanan dan ketakwaan yang menjadi dasar modal untuk berperang, maka Allah tidak melihat jumlah dan tidak melihat kekuatan persenjataan. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan turunkan junudan lan tarawnaha, pasukan yang kalian tidak bisa melihatnya. Siapa mereka? Yakni malaikat yang turun bergelombang, yakni membantu kaum muslimin. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi pada zaman itu, yakni Nabi Samuel atau Sam'un, yang Allah Jalla wa'ala kemudian mengkaruniakan mereka raja yang akan meraih kejayaan mereka, yakni kejayaan untuk tegaknya agama Allah di muka bumi. Maka ini patut menjadi pelajaran buat kaum muslimin sampai kapanpun. Dan yang terakhir, bahwa semua itu tidak terlepas dari doa yang selalu dipanjatkan oleh kaum muslimin. Karena inilah yang lebih utama dari senjata fisik, lebih utama daripada pedang, lebih utama daripada tombak, panah, ataupun senjata-senjata modern. Apa? Ad-du'a. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka berlatih pedang, panah, tombak itu dianjurkan. Tetapi yang lebih utama berlatih senjata kita yang bernama doa. Artinya doa ini harus memiliki jam terbang yang tinggi. Sebagaimana kita berlatih senjata, maka doa itu dimulai bukan hanya saat perang, tapi jauh sebelum perang. Kedekatan kita kepada Allah yang selalu minta, yang membuat Allah itu senang dan ridho, itu justru harus ditingkatkan, dipupuk, dibangun. Bukan hanya ketika kena musibah saja, ketika perang saja baru berdoa. Tapi sebelum itu jauh dari Allah, tidak mau minta kepada Allah, tapi justru kadang minta kepada selain Allah. Begitu dikasih musibah,
yang lebih berat dari ujian as-sarra wad-dharra wa hinal ba's. Ada yang lebih berat, yaitu peperangan. Makanya ada tingkat musibah. Tingkat musibah pertama yaitu kesempitan, yang kedua penderitaan, dan yang ketiga yaitu peperangan. Itu sudah puncak dari musibah. Nah, diperintahkan untuk apa? Untuk bersabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ada 3 tingkat di situ. Apa kata Allah? Buka Al-Baqarah 177. Digabung dalam satu paket ada 4 konsep, yaitu keimanan, konsep sosial, konsep ubudiyah, dan konsep karakter. 4 ini jika digabung akan menjadi kekuatan besar bagi kaum muslimin. Dan inilah ketakwaan yang merupakan modal utama. Salah satu di antaranya, karakter takwa itu adalah apa? As-sabru, sabar. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Benar gak itu ayat? Iya. Baik, baca langsung terjemahnya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Iya, setelah konsep keimanan benar, bersih dari syirik, kufur, dan kotoran-kotoran keimanan, barulah konsep sosial, hablum minan nas, memberikan harta yang dicintai untuk siapa? Ala hubbi dzawil qurba, kepada karib kerabat. Setelah itu siapa? Anak-anak yatim. Terus orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Setelah itu barulah konsep ubudiyah, hablum minallah. Apa itu? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Baru kemudian karakter, yakni apa? Dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji. Iya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji jika dia berjanji. Ini merupakan salah satu ciri orang mukmin. Dia pegang amanah, tidak sebagaimana munafik yang dia wa idza tumina khana, apabila dia diberikan kepercayaan dia khianat. Itu ciri dari orang-orang munafik. Maka orang yang memegang amanah dan janji, ini karakter orang mukmin. Kemudian yang kedua, sifat apa itu? Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Pertama, fil ba's, kesempitan, mungkin kemelaratan. Ini kesabaran paling ringan. Jika kita diuji dengan melarat, tidak punya harta. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yakni apa? Penderitaan. Yakni dalam penderitaan, diberikan sakit, dikasih penyakit, ini lebih berat daripada kemelaratan. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu? Wahinal ba's, yaitu dan dalam peperangan, dan sabar dalam peperangan. Mungkin kalau melarat sudah pernah kita dikasih ujian seperti itu. Mungkin dikasih penyakit atau sakit sudah pernah. Tapi sudahkah kita diuji dengan peperangan, Bapak Ibu? Halo? Belum. Peperangan? Belum. Demo, bukan perang itu. Ente demo jangan merasa perang, itu nggak ada apa-apanya. Apa yang antum bawa ketika demo? Ya, kayaknya jihad, Allahu Akbar, ya kan, semangat. Tapi yang dibela apa? Ini betul-betul perang. Dan seluruh para nabi dan kaum dan umatnya ini, mereka berperang melawan musuh-musuhnya. Dan kita belum melaksanakan, yakni peperangan, jihad, membela agama Allah. Dan itu paling berat. Oleh karena itu kembali kepada surah, yakni Al-Baqarah pada ayat 250 tentang kisah Talut. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu Rabbana afriq alaina sabra Rabbana afriq alaina sabra wa
wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Apa kata Allah? Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun, yaitu Taulut dan tentaranya, berdoa, "Ya Rob kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Iya, afriq alaina, ini ibarat sesuatu ini dituang dari atas, digerojok. Berarti nggak tanggung-tanggung. Yang diminta oleh kaum muslimin, pasukan Tolut itu apa? Digerojok dengan sabar. Itu permintaan mereka. Makanya kalimatnya Rabbana afriq alaina, gerojoklah dari atas kami, tuangkan kepada kami sabron, kesabaran. Karena nggak main-main, Pak, sabar dalam menghadapi musuh itu, Pak. Karena pasti gentar ini melihat musuh seperti itu. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan, yakni kokohkan pendirian kami, baik secara fisik maupun pendirian hati. Artinya apa? Jangan sampai kaki kita gemetar, itu fisik. Tapi yang paling penting, jangan hati kita takut, gemetar. Makanya kita selalu minta keteguhan. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit. Dan kita minta kepada Allah di dunia ini apa? Al-qaulus tsabit, perkataan yang teguh fil hayatid dunya wa fil akhirah. Perkataan yang teguh, hati yang teguh, ucapan yang teguh, dan kaki kita teguh ketika menghadapi musuh. Bahkan kadang pasukan ketika menghadapi musuh supaya nggak lari, Pak, kakinya diikat, Pak. Diikat ke tempat itu satu dengan yang lain. Ayo, supaya nggak lari, diikat satu dengan yang lain, supaya nggak lari. Dia tetap teguh, kokoh kakinya. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami, yakni dari orang-orang kafir. Inilah doa yang diucapkan oleh mereka kaum muslimin ketika menghadapi siapa tadi? Jalut. Kemudian akhir dari semua itu apa hasilnya? Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Mereka, yaitu tentara Taulut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, yaitu Daud, pemerintahan yang hikmah sesudah meninggalnya Taulut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Apa katanya? Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Iya, makanya manusia, orang-orang mukmin itu menjadi agen-agen orang-orang yang mempertahankan bumi ini supaya tidak rusak. Karena orang-orang kafir, mereka selalu yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi ini. Mulai dari tingkat pertama yang tertinggi kerusakan itu apa? Asyirku billah wal kufru billah, kesyirikan, kekufuran. Kemudian an-nifaq, kemunafikan. Kemudian apa? Al-bid'ah, ini termasuk di antara kerusakan. Baru kemudian yang kelima, kerusakan al-ma'asi, seluruh perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah kerusakan. Baru kemudian yang terakhir, kerusakan apa? Kerusakan alam lingkungan. Kerusakan alam itu paling akhir, nggak ada artinya dibandingkan dengan kerusakan berupa bid'ah. Bocornya lapisan ozon, terjadinya erosi, terjadinya polusi, itu kecil. Seandainya manusia mati dengan kerusakan alam itu, tapi matinya membawa la ilaha illallah, itu lebih baik daripada bumi ini tidak terjadi kerusakan, tapi kerusakan kesyirikan terjadi di mana-mana, sehingga dia meninggal dalam kondisi di atas pembaringannya, tidak terkena musibah,
tapi matinya dalam kondisi kafir. Apalah artinya? Meninggal di atas dipan, dikelilingi oleh manusia, orang pada nangis, tapi matinya dalam keadaan syirik. Mending mati kena musibah, kerusakan alam yang terjadi, tapi dia mati membawa iman, membawa kalimat tauhid. Makanya hati-hati dalam memahami kerusakan. Kerusakan jangan dipandang kerusakan fisik, kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan ekosistem, terjadinya ya berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi dan di laut ini. Tapi yang paling utama yakni apa? Kesyirikan dan kekufuran. Itu kerusakan yang ada dari zaman ke zaman. Dimulai ketika zaman belum masih ada teknologi. Bumi pada saat itu masih perawan. Sudah muncul kerusakan pertama. Apa? Asyirku billah di zaman Nabi Nuh. Saat itu nggak ada orang mengeksploitasi